Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Reza Eka Putri, Stambuk A40120146. Saya akan menjelaskan tentang pengertian logika matematika. Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematika, logika, dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis, dengan tema utama kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan dedukatif dari sistem pembuktian formal. Logika matematika sering dibagi ke dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Bidang-bidang ini memiliki hasil dasar logika yang serupa. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalen atau bermakna tunggal, dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Mata pelajaran logika matematika mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan logika, seperti logika secara kalimat, logika dalam pemrograman, dan logika dalam rangkaian digital. Logika dalam kalimat dinyatakan sebagai proposisi dan pola-pola argumen atau pernyataan logis dengan hukum-hukum logika. Logika dalam pemrograman diperlihatkan dengan struktur dasar dari pemrograman dan aliran kontrol. Program dengan flow chart. Logika dalam rangkaian digital diperlukan dengan logika biner dan gerbang-gerbang logika serta penyederhanaan dalam rangkaian. Di dalam pembelajaran logika matematika ini membahas tentang pernyataan majemuk beserta negasinya, hukum-hukum logika, kontradiksi, tautologi, ekuivalensi, pernyataan-pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Akib, Stambuk A40120141. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan apa itu pernyataan tunggal. Sebelum saya menjelaskan pernyataan tunggal, kita perlu memahami apa itu pernyataan. Pernyataan yaitu kalimat yang dapat dinyatakan kebenarannya, apakah bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Saya beri contoh, Lydia pergi ke pasar. Ini merupakan pernyataan karena dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai kalimat penghubung. Berikut teman saya akan menjelaskan contoh dari pernyataan tunggal sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdullah Baradillah, Stambuk 401-20143, kelompok 2. Saya akan memberikan contoh pernyataan tunggal yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Ansar. Berikut contohnya. Saya menjelaskan pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal yang berdiri sendiri tidak menggunakan kata penghubung, dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh pernyataan tunggal yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 8. Ini termasuk pernyataan tunggal tetapi salah. Dan yang kedua, Jakarta ibu kota Indonesia. Ini pernyataan tunggal karena tidak ada kata penghubung, tetapi ini adalah pernyataan tunggal yang bernilai benar. Itulah contoh yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rismawati, stambuk A40120140. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal. Pernyataan majemuk memiliki lebih dari satu pernyataan dalam suatu kalimat. Pernyataan majemuk terdiri dari 4 bagian, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pernyataan konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk P dan Q. Nah, langsung saja ke tabel kebenaran konjungsi. Tabel kebenaran konjungsi diberi lambang seperti ini atau dibaca dan. Nah, langsung saja. Jika pernyataan P-nya benar dan pernyataan Q-nya benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka P dan Q-nya salah. Jika pernyataan P-nya salah dan Q-nya benar, maka P dan Q-nya salah. Jika pernyataan P-nya salah dan Q salah, maka P dan Q-nya salah. Sebagai contoh, misal 10 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan prima. Nah, 10 adalah bilangan genap. Ini merupakan pernyataan yang benar. Dan 3 adalah bilangan prima. Ini juga bernilai benar. Maka pernyataan ini bernilai benar. Berikutnya, 2 adalah bilangan ganjil dan 2 lebih besar dari 7. Nah, pernyataan pertama, 2 adalah bilangan ganjil itu bernilai salah. Dan 2 lebih besar dari 7. Itu juga bernilai salah. Maka pernyataan ini bernilai salah. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar apabila pernyataan P dan Q bernilai benar. Yang kedua, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan menggunakan kata hubung atau sehingga dibaca P atau Q. Langsung saja ke tabel kebenaran disjungsi. Tabel kebenaran disjungsi. P dan Q. Jika P-nya bernilai benar,
Q-nya benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Jika pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, maka pernyataan P atau Q-nya bernilai benar. Jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya benar, maka pernyataan P atau Q-nya bernilai benar. Jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya juga salah, maka P atau Q-nya bernilai salah. Sebagai contoh, 8 kali 2 sama dengan 15 atau 16 adalah 4 kuadrat. Pernyataan pertama, 8 kali 2 sama dengan 15 itu bernilai salah, atau 16 adalah 4 kuadrat. Itu bernilai benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi akan bernilai salah apabila kedua pernyataan P dan Q bernilai salah. Sekian saja dari saya mengenai pernyataan majemuk, konjungsi, dan disjungsi. Selanjutnya, pernyataan implikasi dan biimplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfita Aulia, Stanbook A401-20144. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang implikasi dan biimplikasi. Implikasi. Implikasi diberi simbol P implikasi Q. Kata hubung implikasi P implikasi Q, jika P maka Q. P implikasi Q bernilai salah apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah. Untuk membuktikannya, mari kita lihat tabel kebenaran berikut. Tabel kebenaran. P bernilai benar, Q bernilai benar, berarti P implikasi Q bernilai benar. P bernilai benar, Q bernilai salah, berarti P implikasi Q bernilai salah. P bernilai salah, Q bernilai benar, berarti P implikasi Q bernilai benar. P bernilai salah, Q bernilai salah, berarti P implikasi Q bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Pertama, kita kerjakan terlebih dahulu negasi Q. Negasi Q bernilai benar, berarti negasi Q bernilai salah. Q bernilai salah, berarti negasi Q bernilai benar. Q bernilai benar, berarti negasi Q bernilai salah. Q bernilai salah, berarti negasi Q bernilai benar. Selanjutnya kita kerjakan P implikasi negasi Q. P berarti ini P dengan ini. P bernilai benar dan negasi Q bernilai salah, berarti implikasinya salah. P bernilai benar dan negasi Q bernilai benar, berarti implikasinya bernilai benar. P bernilai salah, negasi Q bernilai salah, berarti implikasinya benar. P bernilai salah, negasi Q bernilai benar, berarti implikasinya bernilai benar. Selanjutnya kita kerjakan yang ini. Negasi P implikasi negasi Q. Di sini P implikasi negasi Q salah, berarti di sini bernilai benar. Di sini benar, berarti di sini salah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delanda Rimlaon.
Saya akan menjelaskan tentang materi konvers dari subjudul konvers, invers, dan kontraposisi. Perlu kalian ketahui bahwa konvers, invers, dan kontraposisi ini merupakan perkembangan dari implikasi, seperti yang teman saya jelaskan tadi. Nah, apa itu konvers? Konvers adalah implikasi baru yang merupakan kebalikan dari implikasi sebelumnya, atau konvers adalah kebalikan dari implikasi. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan rumus, yaitu jika implikasi adalah rumusnya P maka Q, maka konversnya adalah Q maka P. Jadi di sini terjadi kebalikan atau perbalikan rumus, yaitu Q-nya menjadi di depan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya memberikan beberapa contoh. Tentukan konvers dari implikasi di bawah ini. Yang pertama, jika semua bilangan prima adalah ganjil, maka 2 bukan bilangan prima. Yang kedua, jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Ini merupakan beberapa contoh implikasi. Nah, seperti rumusnya tadi, bahwa kalau implikasi P maka Q, sedangkan konvers Q maka P. Jadi, terjadi perbalikan kalimat. Di sini semua bilangan prima merupakan P dan maka 2 bukan bilangan prima merupakan Q. Jadi kalau konvers Q maka P, jadi di depannya itu 2. Konvers jika 2 bukan bilangan prima, maka semua bilangan prima adalah ganjil. Yang kedua sama seperti yang pertama juga. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Konversnya, jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin baca buku. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perlu kalian ketahui bahwa konvers, invers, dan kontraposisi ini merupakan perkembangan dari implikasi, seperti yang teman saya jelaskan tadi. Nah, apa itu konvers? Konvers adalah implikasi baru yang merupakan kebalikan dari implikasi sebelumnya, atau konvers adalah kebalikan dari implikasi. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan rumus, yaitu jika implikasi adalah rumusnya P maka Q, maka konversnya adalah Q maka P. Jadi di sini terjadi kebalikan atau perbalikan rumus, yaitu Q-nya menjadi di depan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya memberikan beberapa contoh. Tentukan konvers dari implikasi di bawah ini. Yang pertama, jika semua bilangan prima adalah ganjil, maka 2 bukan bilangan prima. Yang kedua, jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Ini merupakan beberapa contoh implikasi. Nah, seperti rumusnya tadi, bahwa kalau implikasi P maka Q, sedangkan konvers Q maka P. Jadi, terjadi perbalikan kalimat. Di sini, semua bilangan prima merupakan P, dan maka 2 bukan bilangan prima merupakan Q. Jadi, kalau konvers Q maka P, jadi di depannya itu 2. Konvers, jika 2 bukan bilangan prima, maka semua bilangan prima adalah ganjil. Yang kedua sama seperti yang pertama juga. Jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Konversnya, jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin baca buku. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi Amir. Saya akan melanjutkan materi dari jalan dari. Materi yang saya sampaikan adalah invers. Invers adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataan jika negasi P maka negasi Q disebut invers dari jika P maka Q. Adapun tabel kebenarannya adalah sebagai berikut.
Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tabel kebenaran suatu implikasi dan invers. Di sini P benar, benar, salah, salah, Q benar, salah, benar, salah. Implikasinya yaitu jika suatu pernyataan benar, pernyataan P benar, Q benar, maka implikasinya benar. Ingat, di implikasi jika pernyataan satu benar atau P benar, Q salah, maka implikasinya salah. Selain itu semuanya benar. Jadi salah benar, benar, salah salah benar. Invers, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Ingkaran P adalah kebalikan dari P di sini. Jadi, di sini benar, di sini salah, di sini benar, di sini salah, di sini salah, di sini benar, di sini salah, di sini benar. Begitupun sebaliknya dengan ingkaran Q. Ingkaran Q adalah kebalikan dari Q di sini. Jadi, di sini benar, di sini salah. Di sini salah, di sini benar, di sini benar, di sini salah, di sini salah, di sini benar. Oke, untuk jika ingkaran P maka ingkaran Q. Salah salah benar, salah benar, benar, benar salah, salah, benar benar, benar benar, benar. Nah, suatu implikasi jika harga bahan bakar naik maka harga beras naik. Inversnya yaitu jika harga bahan bakar tidak naik maka harga beras tidak naik. Oke, demikian contoh implikasi dan invers suatu implikasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidar, stambuk A401 20145. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrapositif. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu kontrapositif. Jadi, kontrapositif adalah praposisi atau teorema yang dibentuk untuk memperlawankan subjek dan predikatnya atau hipotesis dan simpulannya. Salah satu contoh kontrapositif yang paling familiar yaitu P maka Q. Kontrapositif dari implikasi P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Dengan kata lain, kontrapositif adalah menegasikan P dan Q lalu membalik arah panahnya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberikan salah satu contoh kontrapositif. Setelah saya akan memberikan satu contoh mengenai kontrapositif. Misalnya jika N pangkat 3 ganjil, maka N ganjil. Nah, dari sini jika kita membuktikannya secara langsung akan menjadi seperti ini. Misalnya N pangkat 3 sama dengan 2K tambah 1. Untuk membuktikan N pangkat 3 ini ganjil, maka kita perlu mencari tahu nilai N. Dari pernyataan ini kita bisa mengetahui nilai N, yaitu N sama dengan akar 3 2K ditambah 1. Namun jika kita bertemu dengan akar dalam pembuktian ini agak sedikit rumit. Oleh karena itu kita buktikan kontrapositifnya saja. Jadi kontrapositif dari pernyataan ini adalah jika N genap maka N pangkat 3 genap. Mengapa demikian? Karena genap pasti berlawanan dengan ganjil atau negasi dari ganjil adalah genap. Selanjutnya di sini kita akan mencari membuktikan kontrapositifnya saja. Misalnya N sama dengan 2K. 2K menunjukkan bahwa dia bisa dibagikan
2 artinya di sini genap. Maka N pangkat 3 sama dengan 2K pangkat 3. Nah, hal inilah yang ingin kita buktikan, yaitu hasilnya 8K pangkat 3. Karena bilangan ini sudah pasti genap, jadi pernyataan jika N genap ini benar, dan pernyataan awal yang kontrapositif dari pernyataan ini juga benar. Inilah pembuktian menggunakan kontrapositif.